Kembali lagi bersama kami di program News Minute. Kepolisian Resort Karawang, Jawa Barat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap mayat pria yang ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya. Dari hasil autopsi terdapat luka di bagian belakang kepala hingga luka di leher bekas cekikan. Satuan Unit Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat menemukan sejumlah fakta dari penemuan mayat di dalam rumah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Diketahui A, 43 tahun, ditemukan tewas di atas tempat tidurnya dengan kondisi terlentang. Dugaan kuat pria pemilik warung makanan itu merupakan korban pembunuhan. Dari hasil autopsi terdapat luka di bagian kepala belakang serta bekas cekikan di leher korban. Jadi pada saat itu kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya penemuan sesosok mayat, sehingga kita pada saat itu meluncurkan tim dari Polsek maupun tim identifikasi untuk mengecek keberadaan penemuan mayat tersebut. Pada saat sampai di lokasi, kita sudah melihat bahwa terdapat sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki. Kemudian setelah kita identifikasi korban atas nama A, umur perkiraan sekitar 43 tahun. Nah, setelah kita lakukan identifikasi, kemudian kami membawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, dari hasil otopsi itu ternyata korban merupakan korban pembunuhan. Nah, makanya kita lagi melakukan pendalaman. Sebelumnya, A ditemukan tewas oleh keluarganya pada Kamis 15 Februari kemarin lantaran curiga korban tak keluar rumah. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan membawa korban ke RSUD setempat. Polisi juga menduga telepon genggam dan sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan memeriksa CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Viral di media sosial, juru parkir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat lakukan pungutan liar dengan meminta uang parkir dan mematoknya dengan harga yang cukup tinggi. Ironisnya, juru parkir tersebut melancarkan aksinya di dalam lingkup gedung pemerintahan Kabupaten Bandung. Yang mana? Terekam kamera pengunjung juru parkir di kawasan Taman Uncal yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat meminta retribusi parkir sebesar Rp5.000 kepada pengunjung yang datang. Tidak hanya itu, juru parkir tersebut juga meminta retribusi parkir sambil marah-marah karena efek setelah meminum minuman keras. Padahal seharusnya pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu di Taman Uncal ini tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya parkir. Setelah viral di media sosial Senin siang, petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan juru parkir tersebut. Hasilnya juru parkir ilegal kini harus berurusan dengan petugas kepolisian atas perbuatannya tersebut. Melaksanakan parkir liar di kawasan Pemda dengan kondisi mabuk. Kemudian dia menagih secara memaksa dan kami hari ini menindaklanjuti ke lokasi untuk segera menertibkan. Kami pun akan segera berkoordinasi dengan Polsek ataupun Polres untuk penertiban lebih lanjut terkait dengan orang yang melakukan pungutan liar ini. Atas adanya kasus pungutan liar yang terjadi di lingkup gedung pemerintah Kabupaten Bandung ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta dinas terkait untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan agar nama lingkungan Pemkab Bandung tidak tercoreng. Saya kira setelah kita barang milik daerah ini ditertibkan, maka ada yang dikelola oleh pihak ketiga dan sebagai secara resmi, dan saya juga sudah tugaskan Sekda, maka pada saat itu pula tidak ada pungli, ya apalagi pungli parkir dan sebagainya, kita sudah terbebas dan sudah saya laporkan juga pada Saberpul di Kabupaten Bandung untuk bisa melakukan penangkapan dan saat ini sudah ditangkap dan insya Allah kedepannya juga tidak akan terjadi lagi masalah itu. Warga dihimbau untuk tidak takut melaporkan apapun itu bentuk pungutan liar yang terjadi kepada petugas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengaku belum menerima laporan soal adanya ketidaktepatan konversi pembacaan formulir model C1 Plano yang diunggah melalui aplikasi Sirekap. Hal tersebut lantaran rekapitulasi suara di Jawa Barat masih berprogres dan masih berlangsung di tingkat kecamatan. Beredarnya beberapa foto terkait menggelembungnya suara Prabowo Gibran di situs Sirekap viral di media sosial. Nampak dalam foto formulir C1 pasangan Prabowo Gibran hanya mendapatkan 111 surat suara di TPS 032. Namun hasil dari situs resmi KPU, pasangan Prabowo Gibran meroket hingga 411 suara. Foto lain memperlihatkan pasangan Prabowo Gibran hanya mendapatkan 137 suara, namun meroket hingga 637 suara di TPS 029, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengaku belum menerima laporan terkait adanya ketidaktepatan konversi pembacaan formulir model C1 Plano yang diunggah melalui aplikasi Sirekap. Hal tersebut lantaran rekapitulasi surat suara di Jawa Barat masih berproses dan masih berlangsung di tingkat kecamatan. Selain itu, KPU Jawa Barat belum bisa memastikan berapa jumlah ketidaksesuaian konversi pembacaan formulir model C1 Plano yang diunggah di aplikasi Sirekap Jawa Barat. Ya, kalau untuk kasusnya, apakah pembacaan sistem yang ada dari Sirekap itu mengalami perubahan jumlah dengan C1 Plano, kami belum mendapatkan laporannya sejauh ini gitu ya dari TPS karena itu kan masih proses rekap mau naik ke kecamatan gitu. Nah, nanti itu ketahuannya pada saat proses rekap apakah kejadian khusus itu kan harusnya dicatat dalam formulir khusus. Nah, nanti itu direkap seluruh kabupaten kota, nanti dinaikkan lagi ke provinsi. Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Hashim Asyari menyebutkan ada sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara yang mengalami masalah konversi formulir model C1 Plano atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bubi Roska melaporkan. Bupati Karawang, Jawa Barat, Aib Syaifullah membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2024. TMMD kali ini difokuskan di Desa Sindang Mukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Bupati Karawang, Jawa Barat, Aib Syaifullah membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD pada tahun 2024. Pembukaan TMMD ini digelar di halaman Makodim 0604 Karawang. TMMD tahun ini akan dipusatkan di Desa Sindang Mukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, dengan melibatkan lebih dari 200 personil TNI. TMMD ini kali ini akan menyasar pembangunan fisik berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan irigasi, renovasi rumah ibadah, dan rumah tidak layak huni. Selain itu, pembangunan non-fisik terkait masyarakat akan menyasar kepada program kesehatan dan penyuluhan hukum. Baik, yang pertama TMMD Bimbangan yang dimana dilaksanakan oleh Kodim 0604 Karawang. Ini ada beberapa. Yang pertama, pembangunan rumah rutilahu. Nah, tentunya ada 8 rumah rutilahu yang akan dilaksanakan oleh TMMD di wilayah Sindang Mukti. Terus yang kedua, pembangunan juga saluran air, terus termasuk juga pembangunan jalan setapak. Nah, ini merupakan salah satu jalan yang dimana dibutuhkan oleh masyarakat para petani. Nah, tentunya mudah-mudahan kami berharap bersama pemerintah daerah bekerjasama dengan Kodim 0604, TMMD ini diselenggarakan dari mulai tanggal tentunya 20 sampai tanggal 20 Maret. TNI Polri di lapangan. Nanti ada pengawasan tiap-tiap bagian. Baik bagian pembuatan rutilahu, ada pengawasnya, bagian jalan, ada pengawasnya, irigasi juga. Itu teknisnya demikian. Tadi sekitar 200-an lebih, Pak. Ya. TNI Polri sama masyarakat. Jadi pure karya TNI dan masyarakat dengan Polri. TNI Polri, ya. Baik. Targetnya kan 30 hari secara ini, Pak. Tapi kita memang cicil dari awal, Pak. Jadi ada pelatihan MD untuk
mengejar ketertinggalan itu. Tapi targetnya 30 hari memang. Ya. Program TMMD merupakan kolaborasi yang dilakukan pemerintah Karawang bersama TNI dalam percepatan pembangunan terutama di desa tertinggal. Selain itu, program TMMD juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini akan hadir saat lagi, tetaplah bersama kami.